Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afla dengan NIM 2423210147. Di sini saya ingin memaparkan hasil jawaban UAS di pagi hari tadi. Baiklah, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang Anda ketahui tentang sejarah dan perkembangan hadis? Jelaskan dan berikan contoh. Baiklah, di sini saya akan menjawab. Hadis yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dalam berupa perkataan, perbuatan, persetujuan atau takrir maupun sifat-sifat beliau. Pertama, pada masa Nabi Muhammad SAW, hadis ini diturunkan oleh Nabi kepada para sahabat, dan para sahabat menghafal dan menyampaikan hadis kepada yang lain. Yang kedua, pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu masa ini ditandai dengan fokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran, masih mengandalkan hafalan dan periwayatan lisan, dan penyebaran Islam makin luas dan hadis mulai diajarkan lebih sistematis. Yang ketiga, pada masa tabi'in dan tadwin hadis, hadis makin tersebar luas ke berbagai daerah, dan adanya kekhawatiran akan pemalsuan hadis maudhu muncul karena banyak kepentingan politik dan sekte. Yang keempat, masa pembukuan hadis, adanya munculnya kitab hadis besar yang tersusun menurut bab fikih atau sanad. Kemudian ulama itu mulai menyusun kitab hadis seperti yang pertama Sahih Bukhari, yaitu periwayatnya Imam Bukhari, Sahih Muslim, periwayatnya Imam Muslim. Yang ketiga Sunan Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Ini disebut itu ada 6 itu disebut kutubus sittah atau 6 kitab induk hadis dalam sunni. Terakhir yaitu masa klasifikasi dan kritik hadis. Hadis diklasifikasikan berdasarkan kualitas sanad dan matan, sahih, hasan, dan dhaif, maudhu. Dan terus muncul ilmu ulum al-hadits seperti ilmu rijal atau kritik perawi, mustalah hadis, dan jarh wa ta'dil. Contoh perkembangan hadis. Hadis sahih yaitu Bukhari dan Muslim, itu kitab hadis Sunan Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Kitab tafsir hadis yaitu menjelaskan makna dan konteks hadis seperti tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Baghawi. Baiklah, lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan unsur-unsur yang ada dalam hadis? Jelaskan dan berikan contoh. Baiklah, unsur dalam hadis itu memiliki 2 unsur yang utama saja. Yang pertama itu sanad atau perawi, itu jalur atau nama orang yang meriwayatkan hadis sampai kepada Nabi. Yang kedua itu matan atau isi hadis, isi atau teks hadis yang berisi perkataan atau perbuatan Nabi. Contoh yang pertama yaitu contoh dari sanad. Sanad diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda. Itu adalah contoh dari sanad. Yang kedua, contoh dari matan. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Itu dari matan. Baiklah, lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa yang Anda ketahui tentang macam-macam hadis? Jelaskan dan berikan contoh. Baiklah, macam-macam hadis cuma 2 yang saya tahu, yaitu berdasarkan jumlah perawi, itu yang pertama. Yaitu 1, mutawatir, diriwayatkan oleh banyak perawi yang mustahil sepakat berdusta atau berbohong. Contohnya hadis tentang Nabi mengangkat tangan saat berdoa. Yang kedua, ahad, diriwayatkan oleh 1 atau beberapa, diriwayatkan mencapai mutawatir. Contohnya hadis tentang niat. Yang kedua itu berdasarkan kualitasnya. Yang pertama sahih, kualitasnya sanad bersambung, perawinya adil dan daubit, matan tidak janggal. Contohnya hadis dalam Sahih Bukhari. Yang kedua hasan, contoh mirip sahih tapi perawinya kurang kuat hafalannya. Contohnya dalam hadis Tirmizi tentang keutamaan salat malam. Dhaif yang ketiga tidak memenuhi syarat sahih atau hasan, misalnya karena perawinya lemah. Contohnya hadis dengan perawinya yang tidak dikenal. Terus kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu pertanyaan terakhir. Apa yang Anda ketahui tentang teori sanad dan matan hadis? Jelaskan dan berikan contoh. Baiklah, di sini saya akan menjawab.
Teori sanad dan matan hadis. Itu yang pertama kita akan menjelaskan yang sanad. Yaitu sanad itu adalah rangkaian nama-nama perawi yang menyampaikan hadis dari satu generasi ke generasi lain hingga ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan dari sanad ini yaitu memastikan keaslian hadis dengan perawi melihat kredibilitas. Contoh, dari Imam Bukhari, dari Al-Humaydi, dari Sufyan, dari Yahya bin Sa'id, dan dari Umar bin Khattab. Yang kedua yaitu matan. Matan itu ialah isi atau teks di dalam hadis itu sendiri. Tujuannya untuk menilai makna dan kesesuaian isi dengan ajaran Islam dan akal sehat. Contohnya, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niat. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.